Saat aku berbaring di gudang, kepalaku semakin sakit. Hal tersebut membuat aku tidak fokus untuk bekerja kembali. Tetapi demi pesanan Pak Abdullah aku memaksakan diri untuk menjahit. Di mana aku ingin memasukkan benang ke jarum jahit. Penglihatanku berbayang dan sedikit rabun setelah berhasil memasukkan benang ke dalam jarum jahit. Aku mulai melanjutkan mengerjakan pesanan seragam milik Pak Abdullah. Perlahan-lahan kakiku menginjak mesin jahit tetapi kepala ini semakin sakit. Ayu yang melihat aku tidak fokus bekerja ia pun langsung menghampiri. Karena melihat hidungku mengeluarkan darah Ayu menjadi sedikit panik dan memberitahuku. Mendengar ucapan dari Ayu aku langsung memegang hidung untuk memastikan. Ternyata benar apa yang diucapkan Ayu. Saat aku beranjak dari tempat duduk untuk membersihkan hidung dan tangan ini tiba-tiba seluruh tubuh dan kakiku terasa tidak mempunyai tulang. Aku pun ambruk tidak sadarkan diri melihat aku yang sudah tersungkur di lantai. Ayu langsung berteriak dan berlari meminta tolong kepada Pak Ilham. Ayu, tolong, sambil berlari ke bawah. Ilham, ada apa ini? Ayu ribut sekali. Ayu, Dion hidungnya berdarah Pak dan pingsan di atas. Ilham, mari kita lihat. Tadi dia baik-baik saja. Ayu, sehabis istirahat Dion bilang kalau dia tiba-tiba tidak enak badan. Ilham, astaga Dion, apa yang terjadi? Cepat Ayu ambilkan kunci mobil di atas meja kerja saya. Ayu, baik Pak. Lalu aku dibawa ke rumah sakit oleh Pak Ilham. Setelah aku tersadar aku langsung menanyakan adikku Tiara. Dion, di mana ini? Tiara belum makan malam. Ilham, di rumah sakit. Kamu tadi terjatuh dan pingsan, saya langsung membawa kamu ke sini dan adik kamu sudah dijaga oleh Ayu. Dion, maaf sudah merepotkan Pak Ilham. Ilham, berhubung saya masih ada urusan Dion jadi kamu saya tinggal dulu ya. Nanti ada dokter yang akan menjelaskannya. Terkait biaya semua sudah ditanggung. Oh iya, untuk pesanan Pak Abdullah saya yang menghandle, kamu fokus kesehatan kamu dulu. Mari Dion, permisi. Dion, terima kasih banyak Pak. Setelah Pak Ilham keluar dari ruangan, aku langsung menghubungi Ayu menanyakan bagaimana keadaan Tiara di sana. Setelah mendengar Tiara sudah aman aku merasa sedikit tenang. Tok, tok, pintu terbuka. Dokter segera masuk dan memeriksa keadaanku. Aku bertanya kepada dokter bagaimana saya bisa seperti ini dok, dan baru pertama kalinya saya pingsan. Dokter, saya belum tahu lebih jelasnya, yang saya khawatirkan di bagian kepala Bapak, soalnya kata Pak Ilham kepala Bapak sakit sampai mengeluarkan darah dari hidung. Kami tidak bisa mengecek lebih jauh lagi karena keterbatasan alat medis di rumah sakit ini. Dion, tolong berikan surat rujukan saya ke rumah sakit yang lebih lengkap dok. Saya harus sembuh dan menjaga adik saya. Dokter, baik. Mohon tunggu sebentar, akan saya buatkan. Dokter langsung membuatkan surat rujukan untukku ke rumah sakit yang lebih lengkap. Tidak lama berselang Pak Ilham datang kembali untuk menjemput dan mengantarkan aku pulang ke rumah. Di sana sudah ada Tiara dan Ayu yang sudah menyambutku. Terima kasih sudah menjaga Tiara, ucapku kepada Ayu. Besok pagi aku harus pergi ke rumah sakit di kota untuk mengecek apa yang terjadi denganku karena memang belakangan ini kepalaku sangat sakit. Ayu pun siap untuk menjaga Tiara. Keesokan harinya aku bersiap menuju stasiun terdekat. Setibanya di stasiun aku langsung membeli tiket untuk menaiki kereta tujuanku. Tak lama dari itu kereta tujuanku tiba dan aku langsung berlari menaiki kereta tersebut sambil menaruh barang bawaan di tempat yang sudah disediakan. Betapa terkejutnya aku saat aku ingin menduduki bangku itu, ternyata perempuan di sebelahku adalah orang yang pernah hampir kutabrak. Sambil menepuk-nepuk pipi ini, "Au." Ternyata sakit, teriakanku membuat perempuan tersebut melihat dan menatapku, membuat aku sedikit salah tingkah yang mengakibatkan aku menginjak tali sepatuku sendiri dan terjatuh di hadapannya. Aduh, betapa bodohnya aku, ucapku dalam hati. Dengan cepat perempuan tersebut membantu. "Hai, kamu tidak apa-apa?" sapa lembutnya sambil mengangkat lenganku. "Perkenalkan, aku Diana," ucap perempuan itu. "Hai juga, terima kasih sudah membantu." Aku Dion sedikit gugup untuk memulai percakapan dengannya. Karena perempuan itu sangat fokus membaca buku yang ia bawa dan aku mulai memberanikan diri menyapa duluan. "Dion." "Hai Diana, waktu kejadian itu aku minta maaf ya, aku sungguh tidak sengaja." "Diana,
Kejadian apa ya Mas? Dion, kamu tidak ingat sama sekali. Waktu itu aku hampir saja menabrak kamu. Diana, menggeleng-geleng. Dion, ya sudah lupakan saja. Kalau boleh tahu kamu ingin pergi kemana? Diana, rumah sakit kita bersama, nama rumah sakit. Dion, oh, kebetulan aku juga ingin pergi ke sana. Memang siapa yang sakit? Diana, saya sebulan sekali datang ke sana untuk pergi berobat. Biasanya aku ditemani ayah, tetapi beliau ada tugas yang memang tidak bisa menemaniku, jadi aku pergi sendirian. Dion, oh, seperti itu. Diana, kamu siapa yang sakit? Dion, aku baru pertama kali ke sana. Belakangan ini kepalaku sering sekali sakit dan kemarin aku sampai terjatuh dan pingsan. Jadi dokter menyarankanku untuk pergi ke rumah sakit yang lebih lengkap. Setibanya di stasiun terakhir aku langsung memeriksa barang bawaan agar tidak ada yang tertinggal. Ternyata rumah sakit itu dekat sekali dengan stasiun. Saat aku menoleh ke samping, Diana sudah tidak ada loh. Kemana perginya? Ternyata Diana sudah lebih dulu turun dari kereta. Dion, hei, tunggu, di mana tempat untuk pendaftarannya? Diana, Dion, kamu pergi ke sana untuk pendaftaran dan aku ke sana karena sudah membuat janji dengan dokter. Dion, terima kasih Diana. Diana, sampai berjumpa lagi. Dion, melambaikan tangan. Aku berjalan ke bagian pendaftaran dan mengisi semua data diri dan menunggu nomor antrianku dipanggil. Sambil menunggu aku melihat kanan kiri apakah Diana sudah selesai atau belum. Tidak lama itu nomor antrianku dipanggil, silahkan masuk, nanti bertemu dengan Dokter Sucipto, kata suster yang berjaga. Silahkan masuk. Dokter Sucipto, silahkan Pak Dion duduk. Dion, terima kasih dok. Dokter Sucipto, bagaimana keluhan yang Bapak rasakan? Dion, aku menjelaskan semua yang terjadi kepadaku. Dokter Sucipto, kalau itu kita butuh pemeriksaan lebih lanjut Pak. Kita butuh ronsen Bapak, apakah Bapak bersedia? Dion, bersedia dok. Lalu aku dibawa ke ruangan laboratorium yang akan memeriksa kepalaku. Setelah selesai semua aku menanyakan kepada Dokter Sucipto berapa lama hasilnya akan keluar. Dokter Sucipto pun menjawab minggu depan Bapak Dion. Selesai pemeriksaan aku melihat Diana duduk di taman rumah sakit tersebut. Dion, hai, Diana, kamu sendirian? Diana, ya, kamu sudah selesai. Dion, 1 minggu lagi hasilnya akan keluar. Diana, kamu mau coklat? Dion, Dion, tidak, terima kasih Diana. Diana, coklat itu terkadang membuat kita sedikit tenang saat kita mempunyai masalah apapun itu. Sedikit coklat kadang membuat pikiran kita menjadi rileks. Dion, aku juga belum tahu penyakitku, tetapi apapun itu aku harus sembuh karena ada orang yang ingin kubahagiakan. Diana, siapa orang itu? Dion, dia adalah Tiara, adikku yang kurawat sejak bayi hingga saat ini. Diana, pasti Tiara sangat bahagia mempunyai kakak yang begitu sayang dengannya. Aku hanya berdua dengan ayahku, dia sangat protektif. Baru kali ini aku dibolehkan untuk pergi sendiri, karena dia sedang ada urusan. Dion, ya kamu bersyukur masih mempunyai ayah yang sangat perhatian denganmu. Diana, memang orang tuamu kemana? Dion, mereka sudah tidak ada saat Tiara lahir. Diana, oh maaf, aku tidak tahu dengan hal itu. Terkadang memang kita merasa sendiri dan kesepian, tapi tanpa kita sadari banyak orang di luar sana yang peduli sama kita. Jadi HARUSSSEMANGATT. Dion, ya, kamu benar. Diana, sudah sore, ayahku akan menjemput. Aku duluan ya Dion. Dion, mari ku antar. Aku sekalian pergi ke stasiun. Diana, baiklah.